Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Wisnawati dengan nomor NIM 15211171309 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis interpretasi data cedera non-fatal yang dilaporkan oleh pekerja. Untuk diagram yang pertama, berjudul perkiraan terjadinya insiden dikarenakan beberapa sebab dalam tahun 2010 sampai 2016. Pada grafik ini saya menggunakan dua data. Yang pertama yaitu beberapa jenis penyebab kecelakaan yang terjadi dan juga perkiraan jumlah pekerja yang mengalaminya dalam bentuk ribuan. Berdasarkan grafik di atas atau berdasarkan grafik ini, dapat ditarik kesimpulan jika tercatat dengan jumlah rata-rata sebesar 1.236 kasus kecelakaan kerja terjadi pada rentang tahun 2010 hingga 2016. Lalu, angka tertinggi pertama tercatat sebesar 270 kasus dengan penyebab yang tidak diketahui atau penyebab dari terjadinya kasus tersebut tidak tercatat. Atau bisa dilihat pada chart ini, other kind of accident atau tidak ada penyebab asli dari penyebab secara rinci dari kecelakaan tersebut terjadi. Selanjutnya, untuk angka tertinggi kedua tercatat sebesar 260 kasus dengan penyebab terjadinya kecelakaan dikarenakan pekerja terluka ketika melakukan pekerjaan berupa pengangkatan barang, baik menggunakan tangan maupun disanggah menggunakan bau, atau pada grafik ini terletak pada injured while handling, lifting, or carrying. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pihak HSE hendaknya lebih meneliti kembali kasus kecelakaan yang terjadi di area kerja, baik dari jumlah pekerja yang menjadi korban hingga penyebab dari kecelakaan tersebut terjadi. Yang kedua, setelah meneliti penyebab tersebut, hendaknya dibuat program pengendalian dari bahaya tersebut dengan menggunakan analisis VIRA-DC. Dikarenakan kasus tertinggi kedua disebabkan oleh pekerja yang melakukan aktivitas pengangkutan barang, baik menggunakan alat atau anggota tubuh, maka rekomendasi program yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mewajibkan seluruh pekerja untuk melakukan peregangan sebelum melakukan aktivitas. Dan yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi terkait penggunaan APD yang baik dan benar. Dan untuk grafik yang kedua berjudul perkiraan terjadinya insiden dikarenakan beberapa sebab dalam tahun 2013 sampai 2015. Pada grafik ini saya menggunakan dua data. Yang pertama yaitu sama seperti data yang pertama atau penyebab dari terjadinya kecelakaan, dan yang kedua yaitu jumlah absen dari pekerja tersebut. Yang untuk chart warna biru pada tempat kerja yang menerapkan absen untuk pekerja yang mengalami cedera atau kecelakaan kerja sebanyak lebih dari 3 hari, dan untuk yang warna merah ini untuk perusahaan atau tempat kerja yang memberikan wewenang pekerjanya untuk cuti atau absen dalam 7 hari atau lebih. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan jika rata-rata kejadian suatu kecelakaan kerja pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami perbedaan yang signifikan antara tempat kerja yang memberikan hari absen sebanyak lebih dari 5 hari dan lebih dari 7 hari pada pekerja yang mengalami cedera. Untuk tempat kerja yang menerapkan absen lebih dari 3 hari, mohon maaf sebelumnya, perbandingannya adalah tempat kerja yang menerapkan absen selama 3 hari dan 7 hari. Untuk tempat kerja yang menerapkan absen lebih dari 3 hari, pada pekerja yang mengalami cedera tercatat angka sebesar 200 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan untuk tempat kerja yang menerapkan absen lebih dari 7 hari pada pekerja yang mengalami cedera,
tercatat angka sebesar 150 kasus kecelakaan yang terjadi. Nah, dari dua data tersebut dapat disimpulkan jika tempat kerja yang menerapkan absen lebih dari 7 hari untuk pekerja yang mengalami cedera memiliki kasus kecelakaan kerja yang lebih kecil, atau bisa dilihat dari chart warna merah ini tidak setinggi chart warna biru. Hal ini dapat disebabkan dikarenakan tahap pemulihan dari setiap pekerja tidak bisa ditentukan dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau untuk tempat kerja yang menerapkan hari absen yang lebih lama, lebih dianjurkan dikarenakan kondisi pekerja tidak bisa diperkirakan kapan pulihnya. Dan apabila pekerja tersebut masih belum pulih total dan tetap memaksakan untuk tetap bekerja, maka nanti akan berakibat lebih banyaknya lagi kasus kecelakaan kerja yang akan terjadi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan, pihak perusahaan hendaknya memberikan absen kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan keparahan yang dialami oleh pekerja. Perusahaan juga diimbau untuk membuat program pemulihan untuk setiap pekerja dengan mempertimbangkan kondisi kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Selanjutnya yaitu grafik ketiga pada studi kasus pertama dengan judul perkiraan hari hilang atau setara sehari penuh dan rata-rata hari hilang yang dihitung berdasarkan jumlah pekerja dan jumlah kasus karena cedera non fatal di tempat kerja berdasarkan jenis kecelakaannya. Pada grafik ini saya menggunakan dua data lagi, yaitu macam-macam penyebab kecelakaan kerja terjadi pada area kerja tersebut, dan untuk yang kedua yaitu atau pembandingnya, saya menggunakan pada kecelakaan kerja tersebut dihitung melalui maksud saya adanya hari hilang atau hari yang tidak ada pada pekerja itu dihitung dari absensi pekerja atau dihitung dari setiap kecelakaan yang terjadi. Nah, berdasarkan grafik yang diambil pada tahun 2017 hingga 2019, dapat disimpulkan jika estimasi perhitungan jumlah kehilangan hari kerja lebih besar tercatat jika dihitung berdasarkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dibanding dihitung berdasarkan jumlah dari absensi pekerja. Saya bisa menyimpulkan hal tersebut dikarenakan pada chart di sini lebih tinggi pada grafik yang warna merah atau yang menunjukkan jika perhitungan hari hilang pada pekerja itu lebih banyak teridentifikasi apabila dihitung dari setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kehilangan hari kerja yang paling banyak disebabkan oleh banyaknya kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Perhitungan kehilangan hari kerja tertinggi tercatat pada angka 14,4, di mana penyebab dari pekerja kehilangan hari kerja tersebut dikarenakan pekerja mengalami kecelakaan berupa jatuh dari ketinggian atau pada chart warna merah ini, pekerja paling banyak mengalami kehilangan hari kerja karena mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh jatuh dari ketinggian. Disusul dengan angka tertinggi kedua dengan jumlah 10,2 pada kecelakaan kerja yang disebabkan oleh luka dari hewan yang ada di sekitar area kerja. Atau dapat dilihat dari chart ini berwarna merah, yang penyebabnya adalah injured by animal atau terluka karena hewan di sekitar lingkungan kerja. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang pertama yaitu dalam perhitungan hilangnya hari kerja seorang pekerja, hendaknya perusahaan lebih menggunakan data dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya absensi dari pekerja. Dan yang kedua, pihak HSE hendaknya lebih memperhatikan keselamatan dari tiap pekerja, khususnya pada pekerja yang bekerja di ketinggian. Dan yang terakhir, pihak HSE hendaknya juga memperhatikan APD yang dikenakan apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak.
Dan untuk analisis studi kasus kedua, atau grafik yang terakhir, saya menggunakan judul perbandingan cedera fatal yang terjadi pada pekerja mencakup pegawai dan wira swasta dari industri pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan industri manufaktur. Pada grafik ini, saya mempergunakan data dari kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja yang bekerja di dua bidang industri yang berbeda. Industri yang pertama yaitu industri agrikultur, kehutanan, dan juga perikanan, dan pembandingnya adalah industri manufaktur. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan jika terjadinya kecelakaan kerja lebih besar terjadi pada sektor industri agrikultur, perhutanan, dan perikanan, jika dibandingkan dengan kecelakaan kerja yang dialami pekerja di sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari chart grafik berwarna merah lebih banyak daripada chart grafik berwarna hijau, di mana yang berwarna merah ini ditunjukkan pada pekerja yang bekerja di sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan, dan yang hijau adalah pekerja yang bekerja di sektor manufaktur. Dalam grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan jika angka terjadinya kecelakaan kerja pada sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan paling banyak disebabkan oleh pekerja yang tertabrak kendaraan yang sedang bergerak dengan angka sebesar 11 kasus. Dapat dilihat pada chart grafik berwarna merah yang paling tinggi ini, atau pada industri agrikultur, kehutanan, dan perikanan paling banyak sebesar 11 orang atau 11 pekerja mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tertabrak mesin atau alat yang sedang beroperasi di area kerja. Sedangkan pada industri manufaktur, terjadinya kecelakaan kerja paling tinggi disebabkan oleh paparan dari proses peledakan dengan angka sebesar 5 kasus. Atau dapat dilihat pada chart berwarna hijau, pada bagian exposure to N. Ini menunjukkan jika terdapat 5 orang pekerja atau jumlah paling banyak pada industri manufaktur yang terpapar bahan kimia ketika proses produksi di industri tersebut. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Untuk perusahaan yang bergerak di industri perhutanan, agrikultur, dan juga perikanan, hendaknya lebih memperhatikan alat atau mesin-mesin yang bekerja di area kerja, seperti forklift dan juga beberapa kontraktor lainnya. Pastikan tidak terjadi miskomunikasi antar pekerja satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, perusahaan hendaknya membuat regulasi terkait penggunaan mesin atau alat yang bekerja di area pekerjaan. Dan untuk perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, hendaknya lebih memperhatikan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi maupun proses pekerjaan yang dilakukan di area pekerjaan. Karena kan tingginya paparan yang dihasilkan oleh bahan kimia tersebut, maka hendaknya perusahaan membuat regulasi yang tepat dalam pemakaian dan penyimpanan dari bahan kimia tersebut. Sekian penjelasan terkait analisis interpretasi data saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.